Dia katakannya, "Bang, kami mendengar video abang ini di alam gaib. Ucapan-ucapan dan perkataan-perkataan abang kami dengar di alam gaib." Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil iwal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa salim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara subscriber yang kami hormati. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan berada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan rezeki kita, rezeki yang diberkati dan diridai Allah Subhanahu wa ta'ala, serta senantiasa sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang YouTuber artinya orang yang sering membuat video di YouTube atau orang yang belum dimonetisasi disebut YouTuber pemula. Kita harus senantiasa berkomunikasi dengan subscriber kita. Komunikasi dengan subscriber. Bagaimana caranya? Di antaranya adalah membaca komen-komen orang-orang di kolom komentar. Saya juga sering-sering membaca komen di kolom komentar di dalam video-video saya. Ternyata putih semuanya. Tidak ada komen. Namun ketika kita teliti secara dengan seksama, ternyata ada komen dari alam gaib. Dari alam gaib. Komen dari alam gaib. Dan salah satu komen yang menarik dari alam gaib itu berasal dari jin muslim. Tulisannya itu tulisan Arab gundul, meliuk-liuk. Dan dia mengatakan di sana adalah jin muslim dari Turki. Dari Turki, saudara. Jadi dari Turki, sampai juga video saya ini di alam gaib, bukan di alam nyata ini. Apa katanya? Dia menggunakan gaya-gaya bahasa manusia. Gaya bahasa manusia masa kini. Dia mengatakan, Bang, saya tidak bisa membaca tulisannya. Cuma ketika membacanya itu dengan sesama, timbul pemahaman dari tulisan tersebut. Apa yang ditulis, kata-kata yang tertulis di dalam kalimat itu. Dia katakannya, Bang, kami mendengar video abang ini di alam gaib. Ucapan-ucapan dan perkataan-perkataan abang kami dengar di alam gaib. Saya tertegun juga. Karena kita mengingat di dalam kitab suci Al-Quran, di dalam surat Al-Jin, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ketika Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, maka bangsa jin itu mengerumuni beliau.
mendengar bacaan lantunan ayat suci yang dibaca oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi suara kita di alam fana ini juga didengar oleh makhluk gaib. Kalau kita berbicara dalam fana, makhluk gaib juga mendengar suara kita yang di alam fana ini. Jadi di alam gaib suara kita itu dapat didengar. Sampai suara kita itu di alam gaib. Itu surat Al-Jin. Oleh karena itu orang-orang terdahulu, saudara-saudara, atau orang-orang di kampung kita, kalau dia pergi ke ladang, ke parak, ketika dia menyabit-nyabit rumput, atau membersih-bersihkan pagar ladangnya itu, dia mengatakan, jauh-jauh, nanti kena sabit kepala itu, jauh-jauh. Padahal dia berbicara sendiri, namun maksudnya adalah kepada makhluk gaib yang ada di sekitar itu. Jangan-jangan ketika dia sedang menyabit-nyabit itu, kena kepalanya potong kan. Nah, ketika kepala sudah potong itu, nanti mengakibatkan adalah kepada peladang itu sendiri. Demikian juga ketika ada orang berjalan pada satu tempat yang dikira-kiranya tempat itu angker. Dia mengatakan, numpang lewat, kami mau lewat, tidak mengganggu, numpang lewat. Nah, ada juga kayak gitu kan. Orang-orang di kampung-kampung, orang-orang terdahulu seperti itu. Oleh karena itu, ketika kita naik gunung, atau di hutan-hutan, atau di lembah-lembah, atau di laut, tidak boleh mengeluarkan perkataan-perkataan yang sombong. Kalau kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang sombong, akibatnya fatal. Kalau kita misalnya di hutan-hutan atau di gunung-gunung akan tersesat. Itu makanya orang selalu hati-hati jangan menggunakan perkataan-perkataan yang sombong. Karena kalau perkataan kita keluar yang nadanya sombong, kita akan tersesat. Disesatkan oleh makhluk gaib itu sendiri. Kenapa? Karena suara kita itu dapat didengar dan sampai di alam gaib. Ikhwanul muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang saya sampaikan ini adalah halusinasi. Halusinasi kata orang. Tetapi ini tidak lain adalah sebagai pemanis untuk menyampaikan konten yang berikutnya, isi kontennya. Jadi ini hanya pengantar, pemanis untuk masuk kepada materi yang akan saya sampaikan. Namun demikian, perlu Anda ketahui, kalau Anda menonton video ini, memperhatikan kiri, kanan, kiri di belakang saya. Nampak ada makhluk gaib? Coba Anda perhatikan, terutama yang tembus pandang. Nampak tak di sini, di belakang, ada makhluk gaib? Bangsa jin muslim yang ikut di dalam saya membuat video ini. Telah menyertai ketika membuat video ini. Nampak tak? Kalau nampak, tulis di kolom komentar. Kalau tidak nampak, tulis juga di kolom komentar. Saya tidak menyarankan Anda mengomentari video saya. Ya, kalau Anda suka, alhamdulillah. Kalau tidak, ya terserah. Tetapi untuk membuktikan bahwa di samping kanan, di samping kiri, di belakang saya itu ada makhluk gaib, bahwa nampak oleh Anda atau tidak, ya tentu melalui komentar Anda. Kalau tidak, tentu saya tidak tahu bahwa Anda melihat atau tidaknya. Nah, oleh kerana itu, tulis komentar. Kalau tidak nampak, katakan pula tidak nampak. Nah, gitu saudara-saudara. Ikhwanul muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang akan saya sampaikan itu adalah, kalaulah makhluk gaib itu bisa mendengar suara-suara manusia dalam fana ini, artinya suara kita manusia ini sampai ke alam gaib. Bagaimanakah menurut Anda pencipta makhluk gaib, pencipta alam semesta ini yang maha mendengar? Tidakkah dia, Allah Subhanahu wa taala, mendengar apa yang kita ucapkan ini seperti sekarang ini? Salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala dari Asmaul Husna yang ke-27 adalah Al-Sama.
nomor 27, nama yang ke-27 dari 99 nama adalah As-Sama, artinya yang Maha mendengar. Allah mengetahui, Allah mendengar suara-suara, detak-detak yang terjadi di jagat raya ini. Allah mengetahui langkah kaki semut yang paling kecil, semut hitam, di atas batu karang yang hitam, di malam yang kelam. Allah mendengar langkah-langkah semut itu sendiri. Allah mendengar suara-suara yang paling halus sekalipun dari makhluknya. Jadi Allah mendengar itu tidak ada yang membatasi. Sementara pendengaran kita itu dibatasi. Dalam jarak jangkauan tertentu, kita bisa mendengar. Lewat dari itu, kita tidak bisa mendengar lagi. Dan suara yang kalau halus sekalipun, kita tidak bisa mendengar lagi. Begitu pula, kalau suara itu sangat besar, itu bisa merusak telinga kita. Jadi pendengaran kita itu sangat amat terbatas sekali. Sementara Allah yang Maha mendengar tidak ada batasnya. Karena Allah yang menciptakan pendengaran itu kepada makhluknya. Lalu bagaimana kita menyadari, memahami asma ni yang Maha mendengar ini? Maka di dalam Thariqah Naqsyabandi disebut dengan muraqabah. Muraqabah, merenungkan salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu As-Sama, yang Maha mendengar. Kalau kita merenungkan, menyadari bahwa Allah Maha mendengar, apa saja perkataan-perkataan kita itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perkataan-perkataan yang keluar di lisan kita itu harus perkataan-perkataan yang baik. Perkataan yang baik yang keluar dari lisan kita yang diwajibkan di dalam Al-Quran, di dalam agama kita maupun di dalam hadis adalah kalimat thayyibah. Apa tu kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah itulah ucapan kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itulah kalimat thayyibah. Itulah ucapan yang paling baik yang diwajibkan kepada kita untuk mengucapkannya setiap hari. Jadi jangan di lisan kita tu keluar kata-kata yang mengandung dusta, bohong, fitnah, hoak, adu domba, kalimat-kalimat yang menyakitkan hati orang. Karena kalimat-kalimat, perkataan-perkataan itu akan kita pertanggungjawabkan nanti di yaumil akhir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perkataan yang baik yang kita ucapkan adalah perkataan kalimat thayyibah itu. Demikian pula pendengaran sama yang telah diberikan Allah kepada kita. Untuk apa kita gunakan? Kita gunakanlah untuk mendengarkan perkataan-perkataan baik. Mendengar kalimat thayyibah. Mendengar suara kitab suci Al-Quran dibacakan orang. Mendengar firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita gunakan pendengaran kita. Karena pendengaran kita itu juga nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahwa pendengaran, penglihatan dan hati itu akan ditanyai nanti. Firman Allah di dalam kitab suci Al-Quran. Nah, persoalannya kita harus menyadari, menghayati dan merasakan as-sama itu sendiri. Nah, tingkat merasakan as-sama inilah kalau sudah kita capai, barulah kita bisa mempunyai sampai kepada tingkat tauhid yang tinggi. Baru kita bisa sampai kepada makam tauhid yang tinggi. Ketika kita bisa merasakan bahwa Allah itu Maha mendengar. Sehingga kita hati-hati untuk mengeluarkan ucapan-ucapan kita melalui lisan kita sendiri. Demikian saja. Wabillahi tauhid wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.